Cek sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam rangkaian kegiatan program sekolah menggerak yang mana pada kesempatan ini merupakan destinasi budaya positif dari saudara kita, rekan kita yang sedang mengikuti program sekolah menggerak, yaitu Ibu Eva Sobaria SPD, yang mana pada kesempatan ini akan membagikan nilai-nilai ataupun pengalaman-pengalaman baiknya kepada kita semua yang diberikan tajuk yaitu budaya positif. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, keluarga besar saya Muhammad Hifat yang saya cintai dan saya banggakan, tentu saja ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita ikuti, bahwasanya walaupun yang mengikuti kegiatan ini adalah Ibu Eva secara formal, tapi kita bisa mendapatkan penindasan dari teori-teorinya yang sangat bermanfaat untuk kita aplikasikan di sekolah kita. Mungkin sedikit pengantar saja sebelum nanti masuk ke materi. Destinasi budaya positif ini kalau kita mau mengacu pada unsur bahasa, mungkin budaya itu adalah hal-hal kebaikan, bukan kebajikan. Kita ambilnya kebaikan ya, atau kebajikan yang bisa kita tanamkan secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan di sekolah kita dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tentu saja istilah-istilah ini tidak begitu asing untuk kita, tapi pada kesempatan ini mungkin lebih kepada kemantapan lagi, yang mana penerapan budaya positif ini tidak akan jauh dari penerapan disiplin positif, yang mana disiplin positif ini adalah mendorong atau menumbuhkan sikap disiplin pada siswa tanpa menggunakan hukuman ataupun tanpa menggunakan hadiah. Tapi nanti akan kita bahas bagaimana cara mewujudkan disiplin positif itu betul-betul dari motivasi atau refleksi diri peserta didik itu sendiri, sehingga nanti kita akan terus berlatih bagaimana cara membangun dialog dengan peserta didik, sehingga peserta didik secara mandiri sadar akan kesalahannya dan bagaimana cara memperbaikinya, sehingga nanti apa yang peserta didik sadari itu menjadi keyakinan bersama bahwa perilaku yang baik itu seperti apa, perilaku yang buruk itu seperti apa, sehingga nanti dalam pelaksanaannya ini akan sangat saya garis bawahi untuk diterapkan di setiap jenjang kelas. Kemudian dalam nanti pemaparannya kita akan ikuti bersama secara teori seperti apa dan langkah aksi nyatanya seperti apa yang akan kita terapkan di SDN Nomor 4 sekali lagi untuk mewujudkan budaya positif yang pada kesempatan ini kita garis bawahi ingin mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga peserta didik bisa mengembangkan kemampuannya atau mengembangkan pembelajarannya baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Terlepas dari beberapa fenomena yang sudah kita lalui, baik itu secara
kegiatan komunitas belajar atau karya-karya yang telah kita lalui, bahwasanya kita sudah memiliki kesepakatan atas dan sebagainya. Nanti kita akan sempurnakan lagi dan akan kita coba refleksikan lagi berdasarkan nanti materi dari penerapan pengalaman budaya positif. Ya, jadi nanti kita akan memberikan waktu seluas-luasnya kepada Bu Eva untuk memaparkan seperti apa budaya positif itu. Selanjutnya untuk outputnya nanti juga kita diskusikan dari hasil ini, bukan hanya untuk outputnya nanti juga kita diskusikan dari hasil ini, bukan hanya sekedar kebutuhan destinasi saja, tapi tapi betul-betul bisa diterapkan dan diaplikasikan di setiap kelas. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam pemaparan materi, saya berharap Bapak Ibu juga bisa mencatat ataupun nanti bisa mengungkapkan pemikirannya seperti apa, sehingga destinasi budaya positif ini betul-betul menghasilkan hal-hal yang bermanfaat untuk kemajuan SDM kita. Mungkin itu saja hanya sekilas pembuka dari saya sebagai kepala sekolah, dan pada kesempatan ini mari kita doakan juga semoga acara ini berjalan dengan lancar dan semoga tahap-tahap selanjutnya dari Ibu Eva Subahya SPD dalam menyelesaikan program sekolah program ini diberikan kelancaran sehingga Ibu Eva Subahya sampai pada titik mendapatkan sertifikat guru penggerak. Semoga kegiatan ini juga menjadi motivasi buat Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam program sekolah penggerak angkatan 12 yang menurut informasi nanti akan dibuka di bulan September. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktu seluas-luasnya saya berikan kepada Ibu Eva Subahya untuk menyampaikan budaya positif yang nanti sekali lagi saya harapkan bisa kita terapkan di SDN Kabupaten. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati rekan-rekan guru hebat, Bapak Ibu guru. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan membersamai dan juga sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif ini. Saya juga berterima terima kasih kepada Bapak Ibu guru rekan saya yang sudah berkenan berkumpul kita untuk saling berdiskusi, mungkin lebih ke sharing tentang budaya positif yang merupakan salah satu untuk memenuhi salah satu tugas CGP saya bersama saya Pak Subahya dan sekolah tercinta kita dan nomor 4 saya merupakan CGP angkatan 11 Kabupaten Majalengka. Baiklah Bapak Ibu, ini merupakan topik inti budaya positif yang akan kita sharing hari ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas yang nanti kita akan berdiskusi bersama di sini untuk kita terapkan selanjutnya. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima itu dan keenam terhimpun dalam restitusi. Tetapi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru dan ada juga segitiga restitusi yang merupakan pemecahan untuk permasalahan yang terjadi terhadap peserta didik kita. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang telah Pak Kepala tadi sampaikan, budaya positif ini merupakan pembelajaran paradigma baru, yang mana budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan bertanggung jawab.
Sekilas mengingatkan pribadi saya dulu, pembelajaran itu lebih ke berpihak pada murid. Nah, dengan paradigma sekarang diharapkan kita itu menyampaikan pembelajaran itu harus berpusat atau berpihak kepada murid. Mengapa tidak boleh berpihak kepada guru? Karena keaktifan itu berada di kita. Jadi bukan peserta didik atau murid kita yang aktif dalam pembelajaran. Misalnya kita dulu menggunakan metode ceramah. Nah, untuk menangani itu, untuk menciptakan paradigma barunya, mungkin kita bisa sekarang dimulai dari pembelajaran dan berdiferensiasi. Mengapa demikian? Tujuannya agar peserta didik kita lebih aktif. Jadi student center atau pendidikannya, pembelajarannya yang berpihak atau berpusat kepada murid. Jadi kita hanya menuntun, kita hanya mengarahkan siswa tersebut dalam pembelajaran. Jadi bukan kita yang sibuk menerangkan, sedangkan anak didik kita tidak aktif dalam pembelajaran tersebut. Secara tidak sadar juga kita pasti sudah melakukan hal tersebut. Pembelajaran yang berpihak kepada siswa misalnya dalam kerja kelompok, misalnya dalam kemarin kita sudah melakukan P5. Nah, itu kan kita berpusat kepada peserta didik karena minat dan bakatnya juga kita gali dari peserta didik tersebut. Nah, selain itu kita sebagai pendidik di sekolah kita yang cita-cita tadi itu sekolah yang ramah anak. Kita sudah punya sudah punya slogan ya, itu sekolah yang ramah anak. Tujuannya agar ini sekolah yang aman, inklusif dan mendayakan kebinekaan. Selain itu, pendidik preventif gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi untuk memajukan pendidikan atau pembelajaran kita yang berpusat kepada peserta didik. Adapun disiplin positif di sini, menurut kontrol Soy atau William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi dimulai dari motivasi intrinsik kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri yang mempunyai kesadaran untuk melakukan suatu hal yang positif yang nantinya akan menjadi dampak yang positif pula kepada yang lain. Kalau kita kan pendidik berarti di sini menurut teori Soy, belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Sedangkan masih banyak motivasi intrinsik dari peserta didik kita yang timbul bukan karena motivasi intrinsik. Misalnya saat upacara bendera, motivasi dirinya itu timbul, saya ingin menjadi petugas upacara, saya ingin bisa, itu timbul karena motivasi intrinsiknya, motivasi dirinya. Sedangkan ada juga anak, saya ingin menjadi petugas upacara karena saya ingin dipuji apa, saya ingin mendapatkan pujian dari siapa, saya ingin lebih menonjol dari siapa. Nah, itu merupakan motivasi intrinsik, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau untuk menghargai, untuk menghindari hukuman. Kalau saya tidak mau menjadi petugas upacara, nanti ibu guru marah. Atau kalau saya tidak mau menjadi disuruh ibu guru ini, nanti ibu gurunya marah. Itu merupakan motivasi ekstrinsik, berarti ada imbalan atau timbal baliknya. Sedangkan motivasi intrinsik itu menghargai dirinya sendiri. Baik, selanjutnya di sini ada miskonsepsi tentang penerapan budaya positif. Miskonsepsinya, penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Jelas, di dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan. Sesuai dengan sekolah kita juga kan punya tatanan atau aturan, dan setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota sekolah atau warga sekolah. Nah, dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa
tantangan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sehingga tekanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensi atau bukan karena takut hukuman atau teguran, tetapi kesadaran yang timbul dari diri ingin mewujudkan nilai-nilai yang berharga yang tadi telah kita sebutkan, yaitu motivasi intrinsik yang timbul dari dalam diri. Yang selanjutnya, dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup. Tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Padahal kesadaran hadir dalam diri kita itu internal dalam diri kita sendiri, sementara hukuman atau penghargaan memberi hadiah dalam bentuk barang atau status. Konsekuensi maupun apresiasi semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain. Nah, di sini juga saya baru menyadari berarti saya termasuk miskonsepsi begitu, karena bukan dari sekolah dulu, di ranah rumah dulu gitu. Saya memberikan reward atau hadiah kepada anak saya jika anak saya sudah bisa melakukan ini, jika anak saya sudah mampu melakukan ini. Padahal katanya itu tidak boleh. Kenapa? Alasannya nanti semua yang dia lakukan atau pencapaian yang telah dia dapatkan nanti akan terbiasa untuk meminta reward atau meminta guys, banyak sekali. Atau meminta hadiah untuk dia miliki begitu. Bagaimana caranya kita agar motivasi tersebut tetap tumbuh? Bisa dengan cara lain. Kita bisa memberikan apresiasi dengan ucapan mungkin, dengan pujian mungkin, tidak berbentuk barang ataupun hal-hal hadiah reward yang bisa menimbulkan nantinya ketagihan ya, ketergantungan begitu. Nah, suatu saat jika kita tidak memberikan sesuatu hal yang dia inginkan karena setelah mendapatkan menghasilkan sesuatu, dia akan kecewa begitu. Nah, itu kesadaran dirinya, intrinsiknya itu hilang. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif dan nilai kewajiban universal. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kata disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dengan ketidaknyamanan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi disiplin itu dari kita itu lebih untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Padahal sebetulnya disiplin ini dilakukan untuk menghargai diri kita sendiri dulu. Begitu. Nah, menghukum kenapa? Ya karena yang tidak mendapatkannya itu ada rasa yang tidak dihargai pada diri. Iya, syirik kecemburuan sosial. Di sini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi yang dapat kita terapkan terhadap peserta didik kita tanpa memberikan reward. Kita bisa menerapkan beri pengakuan secara khusus. Misalnya di kelas dalam pembelajaran si anak menyelesaikan suatu tugas atau persoalannya dengan baik. Misalnya kita dalam ucapan, wah kamu sudah hebat nih bisa menyelesaikan tugas ini. Nah, semoga kedepannya bisa tugas yang lainnya juga bisa dikerjakan dengan baik seperti ini.
Pengakuan secara pribadi sama terhadap setiap murid kita melakukannya, bukan pilih-pilih terhadap murid ini si A, murid si B, sedangkan si C dan si B-nya tidak. Kita harus memperlakukan sama. Pengakuan selalu secara konsisten ya, kita melakukannya secara konsisten, secara sama kita lakukan terhadap peserta didik kita. Nah, di sini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikannya. Ada nilai kebajikannya, misalnya kita masih memuji peserta didik kita dan wah rasa empatimu besar sekali, atau wah kamu sangat peduli sekali terhadap temanmu, atau rasa tanggung jawabmu sangat tinggi sekali. Itu merupakan itu pengakuan atau apresiasi dengan ucapan dan bukan reward berupa berarti. Di sini ada tindakan kita nih sebagai guru atau sebagai pendidik. Nanti masuknya ke hukuman atau konsekuensi kali ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, karena ada anak yang terlambat ke sekolah nih. Jadi hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan tugas-tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Betul nih. Kalau lari di lapangan basket, ada hubungannya tidak dengan pelajaran PJOK? Baik, kita lihat sama-sama. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK merupakan konsekuensi karena berhubungan dengan pelajaran PJOK, yaitu lari. Ya, di sini pun ada identitas gagal yang merupakan sub dari hukuman, ada identitas sukses yang berasal dari disiplin. Dari identitas gagalnya ada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Apakah itu harus terjadi atau tidak? Itu merupakan sebuah pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi ada sebuah solusi kalau di sini. Korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman berupa identitas gagal, murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Restitusinya, murid akan mendapatkan penguatan. Nah, kita sekarang masuk ke keyakinan kelas. Tentu saja kita sudah menerapkan apa yang sebelumnya kesepakatan ya Bu. Kesepakatan kelas kita sudah terapkan di masing-masing kelas. Nah, sekarang kita lihat dulu apa sih keyakinan kelas itu. Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah dengan mengadakan kesepakatan kelas yang baik, efektif dan efisien. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa sih kita harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada sebuah
Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Ini tujuannya untuk apa kita memakai helm? Melindungi diri untuk agar kita selamat. Betul. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik itu, kembalikan lagi ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini ada peraturan. Contoh peraturannya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau paradigma barunya kita menjadi keyakinan kelas, karena ada nilai kebajikan yang dituju. Keyakinan kelas ini kita buat atau kita susun karena adanya kolaborasi kita dengan peserta didik, adanya keyakinan kesepakatan yang kita bangun dengan peserta didik baru itu. Kalau sudah dapat kesepakatan dengan peserta didik baru kita bisa membuat keyakinan. Nah, komitmen pada tujuan, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai keyakinannya yang kita ambil nanti yang mana? Mau keselamatan, menghormati orang lain, termasuk semua ya, karena dilarang, karena dengan kekerasan pasti akan menyakiti ya. Terus tidak menghormati orang lain juga ya, karena melakukan kekerasan tersebut. Dilarang menggunakan narkoba. Jelas, ini termasuk ke nilai kesehatan. Keyakinan kelasnya berarti kalimatnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Berarti nilai kebajikan yang timbulnya di sini yaitu kesabaran dan menghormati orang lain dengan tidak mendahului antrean orang lain. Kita pastinya menghormati orang lain. Gunakan masker. Ini untuk kesehatan, keselamatan dan kepedulian terhadap orang lain. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tentu ini mencakup keamanan, keselamatan dan juga kepedulian terhadap orang lain. Bagaimana Bapak Ibu di sini tentang peraturan dan keyakinan kelas? Sekarang kita sudah ada gambarannya untuk menyusun keyakinan kelas kita yang merupakan paradigma baru kita. Nah, budaya positif itu menciptakan lingkungan yang positif dan keyakinan kelas. Peraturan kelasnya kita nanti jadi keyakinan kelas. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Contoh kesepakatan kelas menurut Bapak Ibu yang mana? Dan keyakinan kelas yang mana? Yang hijau itu datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum nanti sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Sedangkan yang kanan, yang A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, yang hijau ini berarti termasuk apa Bapak Ibu? Peraturan kelas, ya. Peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, berarti yang kanan ini merupakan keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikannya yang mana berarti Bapak Ibu? Saling menyayangi, semangat, peduli, ya. Nah, di sini pun ada kebutuhan dasar manusia yang secara tidak sadar kita pun sebenarnya ini sangat selalu melakukan begitu. Yang pertama, yang paling utama kasih sayang dan rasa diterima. Jelas. Harus ada. Terus penguasaan, kesenangan, kebebasan dan bertahan hidup. Nah, padahal yang paling pertama itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup. Ini meliputi kita memerlukan makanan. Kita memerlukan makanan, memerlukan pakaian juga tempat tinggal. Terus
kedewasaannya meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan berprestasi. Terus kebebasannya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru. Kasih sayangnya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi dan bekerja sama. Kesenangan, tentu saja bermain, humor dan tertawa. Nah, sebelum kita masuk ke restitusi, kita harus tahu 5 kebutuhan dasar manusia untuk diterapkan dalam kepada peserta didik kita. Misalnya ada satu permasalahan, misalnya si anak di kelasnya saat belajar tidak bisa diam. Biasanya saya pribadi duduk, kenapa aku ini tidak diam? Padahal sebenarnya kita harus mengetahui kebutuhan apa yang dia perlukan. Mungkin dia kurang semangat bermain, arahkan ke apa gitu. Ya. Di sini juga ada contoh perilaku siswa yang menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Gosip. Mungkin kebutuhan yang berusaha dia penuhi itu cinta dan kasih sayang. Mencari teman untuk menjelekkan teman untuk mendapatkan teman. Ya, caper, cari perhatian. Menjelek-jelekan orang lain, mungkin ada orang yang suka sama saya. Nah, pertanyaannya ada nih, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Pasti ada. Pada berat ini kita kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Ada perilaku siswa selanjutnya nih, menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di pentas dari kita ya. Mungkin kebutuhan yang ingin dia penuhi itu kesenangan, mungkin hanya bercanda karena itu menyakiti ya. Mengganggu di kelas ya, seperti tadi yang telah kita jelaskan. Mungkin dia berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan. Nah, di sini ada teori kontrol kita sebagai guru atau sebagai pendidik. Itu ada 5. Kita sebagai penghukum, kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, kita sebagai teman terhadap peserta didik, kita sebagai pemantau atau kita sebagai manajer. Sebenarnya ini yang paling baik atau yang paling yang paling efektif kita terapkan itu kita sebagai apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Ya, sebagai manajer ya, karena kita mencakup semua unsur. Kalau penghukum, guru sebagai guru penghukum nih, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir peserta didik. Membuat orang merasa bersalah berarti berceramah dan mengatakan seharusnya kamu ini. Ibu kecewa terhadap tindakan kamu begini mengutarakan kekecewaan kita terhadap peserta didik dan membuat peserta didik merasa bersalah. Nah, kalau sebagai teman kita sharing, kita ngobrol, komunikasi dengan peserta didik itu boleh. Pemantau, kalau pemantau itu menghitung atau mengukur kita memantau peserta didik tentang perilaku dan juga hasil belajarnya. Nah, kalau sebagai manajer ini paling ideal sebenarnya untuk kita lakukan, karena itu sudah menyatu semua unsur. Satunya mengajukan pertanyaan. Ini contohnya Bapak Ibu. Nah, dari hasil guru perbuatan guru dan perkataan guru dari sesi penghukum itu hasilnya peserta didik akan memberontak, akan menyalahkan orang lain atau berbohong bahkan karena takut. Dia menghindari rasa takut, dia menghindari rasa ketidaknyamanan saat ditanya atau saat kita menghardik, maka peserta didik akan berbohong untuk menghindari hukumannya. Untuk membuat orang bersalah hasilnya akan menyembunyikan, menyapa atau berbohong, hampir sama dengan tindakan penghukum.
Nah kalau sebagai teman juga kita ini kurang efektif ya, karena akan ketergantungan. Jadi tidak ada kebijakan dari kita yang begitu. Jadi akan leye-leye. Terus kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau ada kita, ada guru, mereka akan ya. Kalau sudah tidak ada, baru lagi. Nah kalau sebagai manajer hasilnya pasti akan menguatkan pribadi. Karena kita menghadirkan solusi di sini. Nah, dengan hubungannya dengan dunia berkualitas, kalau dari aspek penghukum kita guru sebagai penghukum, kata murid, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi di rumah. Itu kata peserta ini. Nah, kalau orang membuatkan rasa besar, dia akan meminta maaf. Kalau sebagai teman, saya pikir atau ibu teman saya ternyata begitu ya Bu. Jadi dia memberikan opininya terhadap kita. Kalau segi pemantau, berapa banyak binatang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, itu lebih ke pemantau, itu lebih ke apa ya? Bapak Ibu, kalau pemantau itu lebih ke apa? Ya, lebih ke penilai. Nah, kalau sebagai manajer itu, hasilnya murid itu akan tahu bagaimana caranya bisa memperbaiki keadaan, akan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya itu. Seperti itu. Nah, ini contoh pertanyaannya. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu merupakan membuat orang merasa bersalah yang kita lakukan. Kamu tidak pernah benar melakukannya untuk menghardik atau menghukum. Ayo ya, lakukan dari ibu atau bapak. Itu kalimat sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Itu contoh kalimat. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu ganti kerugian atau pembayaran kembali, penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa, berarti ada sifatnya pengembalian. Itu menurut KBBI. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi peserta ini memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat. Setelah itu mereka dapat berkumpul kembali, bergabung kembali dengan temannya atau kelompoknya tersebut dengan karakternya yang lebih positif tentunya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir. Sehingga ingin menjadi orang seperti apa mereka, tentunya untuk mencapai tujuan yang mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain setelah restitusi. Ini merupakan 9 ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Belajar dari kesalahan bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa. Restitusi diri adalah cara terbaik, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter bukan tindakan, berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya lagi setelah mendapatkan solusi dari yang permasalahannya. Di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu.
Nah, tadi setelah kita simak contoh penerapan segitiga restitusi, studi kasus ada anak yang apa tadi? Tidak pikir. Nah, tadi yang dilakukan itu dengan solusi menerapkan segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi itu? Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, seperti setelah kita simak tadi, contoh penerapan dalam video tadi, ada tahap yang pertama itu menstabilkan identitas. Ada kata-kata yang keluar dari gurunya itu, katanya begini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Itu merupakan menstabilkan identitas. Tahap pertama itu kata-kata tersebut masuk ke menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah oleh si peserta didik. Kemudian setelah menyiapkan hal itu, ada lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan
apa yang kamu butuhkan? Tadi menjawab si peserta didiknya, ada Pak. Jadi saya nanti tidak akan menonton HP terlalu malam agar tidak kesiangan dan saya bisa pikir di kelas. Itu merupakan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir itu dalam segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan. Keyakinan apa tadi kata si kata pendidiknya? Keyakinan apa sih yang telah kamu langgar dari kamu tidak melakukan pikir tersebut? Tadi si peserta didiknya menjawab, saya tidak bekerja sama Pak. Itu merupakan nilai-nilainya yang dilanggarnya, keyakinan yang dilanggar. Terus ada lagi kalimat begini, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Si peserta didiknya menjawab, ke depannya saya ingin menjadi mahasiswa yang disiplin Pak, yang bisa bekerja sama dengan teman-teman saya. Jadi kita untuk menangani studi kasus atau menangani suatu permasalahan, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini tanpa kita menjadi penghukum, tanpa kita menjadi pembuat orang merasa bersalah. Kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini, yang akhirnya kita bisa melakukan tindakan sebagai manajer. Itu lebih ideal. Nah, di sini ada contoh kata-katanya dalam menstabilkan identitas yang dapat kita terapkan jika memiliki permasalahan, ingin menyelesaikan permasalahan. Ini kata-kata yang bisa kita lakukan dalam menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kita bisa menanyakan alasannya kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut, tanpa kita menjadi menyalahkan terlebih dahulu. Tapi kita bertanya dulu apa alasannya sehingga mereka melakukan hal itu. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri, itu merupakan kestabilan identitas. Ini juga contoh-contoh validasi kebutuhan untuk dapat kita terapkan jika menyelesaikan sebuah permasalahan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kita lebih memberi penguatan di sini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apa kamu bisa melakukan lebih baik besok lagi ini? Lebih ke penguatan agar tindakan yang dilanggarnya itu, tindakan salahnya itu bisa menjadi tindakan yang positif untuk kedepannya. Ini dalam validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kita bisa menanyakan keyakinan apa yang dilanggar dengan perbuatannya tersebut. Karena keyakinan tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, jadi mereka pun akan tahu tentang apa keyakinan yang telah mereka langgar tersebut. Nah, di sini ada kata-kata sedikit dari saya. Budaya positif hanya bisa dihadirkan oleh guru yang positif. Positif pikirannya, positif perkataannya, dan positif tindakannya. Nah, saya mohon berkenan untuk Bapak Kepala Sekolah dan rekan saya atau mau perwakilan saja kelas atas nama kelas bawah untuk umpan balik kegiatan diseminasi kita hari ini. Budaya positif yang telah dilaksanakan hari ini bisa memberikan umpan balik agar dapat memperbaiki untuk kedepannya begitu. Siapa? Bapak.
Baik, sebelumnya kita berikan dulu tepuk tangan yang mulia menyampaikan destinasi budaya positif dalam program sekolah penggerak anak 11. Mungkin sebagai umpan balik, di sini saya sebagai kepala sekolah yang pertama kesan dalam pemaparan ini ternyata pemaparan materinya sangat lengkap, sangat rinci, dan tentu saja sangat bermanfaat untuk kita catat dan kita aplikasikan dalam pelaksanaan pembelajaran sekolah kita. Kemudian praktik baik yang dapat diperoleh, yang pertama kita bisa mengaktifkan komunitas belajar kita yang sudah ada, dan tentu saja ini akan merangsang kolaborasi kita antar guru sehingga kita memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan budaya positif di SDN Terpadu 4. Kemudian harapan saya dari pelaksanaan destinasi ini atau aksi nyata yang diharapkan Bapak Ibu semua, nanti kita bersama-sama menyusun atau merefleksikan lagi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah ada. Dan tentu saja harapannya budaya positif ini dapat terwujud dan terlaksana di SDN Terpadu 4. Mungkin itu umpan balik yang bisa saya berikan. Baik Bapak, terima kasih. Semoga kita bisa mengimplementasikannya nanti tentang budaya positif. Salah satunya kita bukan membuat ya, karena kita kan sudah ada. Jadi menambahkan atau melengkapi begitu keyakinan kelas kita nanti sehingga menjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada di sini akan memberikan umpan balik terhadap kegiatan yang baru saja kita ikuti bersama, yaitu tentang diseminasi budaya positif oleh rekan kita Ibu Eva Subania yang merupakan CGP Angkatan 11 Kabupaten Majalengka. Pertama, saya mengaturkan terima kasih kepada Ibu Eva yang sudah secara gamblang memberikan pemaparan kepada kita terkait tentang budaya positif, di mana dari yang tadinya kita tidak tahu atau belum terlalu paham, kita menjadi lebih paham, lebih kuat lagi pemahaman kita terhadap budaya positif yang mungkin insya Allah nanti kita bekerja sama dalam mengaplikasikannya atau mewujudkannya di sekolah kita ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila diwakili hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu telah memberikan umpan balik terhadap kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah, rangkaian acara telah selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu rekan guru juga yang telah berkenan membersamai dan kita sharing di sini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih, jangan lupa bahagia, tebarkan senyuman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.